Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Floraku. Kali ini kita sedang berada di salah satu tanaman hias mahkota anthurium. Ini ya, mahkota anthurium. Nah, ini kita bersama sang ownernya, Mas Adi Agung. Halo Mas Adi Agung, gimana ya, kabarnya? Halo, kabarnya sangat-sangat baik. Nah, alhamdulillah masih sangat-sangat baik ini. Nah, kali ini kita mau berbagi tentang aglonema, Mas. Oh iya. Ini katanya hari ini mau ada jadwal potong aglonema ini, Mas Agung. Ya, mungkin untuk hari ini itu kita mau memberikan beberapa edukasi ya teman-teman ya. Khususnya itu diperbanyakan. Apalagi untuk untuk harga seperti sekarang ini itu malah lebih cocok untuk kita bertani. Nah, bagaimana caranya biar kita mendapatkan keuntungan di aglonema yang cukup lumayan untuk untuk menambah perekonomian kita saat ini. Nah, terlebih lagi nanti bagi teman-teman di rumah yang yang masih banyak tanaman aglonema itu tidak usah khawatir teman-teman di harga seperti saat ini, karena kesempatan kita untuk bertani dan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena bertani itu tidak akan pernah rugi. Nah, bertani tidak akan pernah rugi ini kata ya, Mas Agung ini ya. Betul sekali ya. Nah, dan apalagi untuk saat ini juga itu musimnya itu musim kontes teman-teman. Iya, ini sering banget ya, hampir tiap bulan ada aja jadwal kontes ya Mas Agung ya. Iya, hampir setiap bulan itu ada jadwal kontes. Jadi bagaimana kita mempersiapkan tanaman-tanaman untuk kontes mulai dari nol, bahkan mulai dari cacahan indukan. Nah, untuk kali ini kita mau berbagi dengan cara memotongnya. Nah, ini mau dicacah atau angkat induk ini Mas Agung? Nah, nanti untuk ini kita angkat induk terlebih dahulu. Terus setelah itu kita cacah untuk bahan-bahan kontesnya. Jadi satu pohon nanti kita jadikan beberapa beberapa pohon ya teman-teman ya, untuk bahan-bahan kontes seperti sebelah ini. Itu memang kita persiapkan untuk kontes, kita cacahan dari bonggol juga. Nah, ini seperti ini contoh-contohnya teman-teman ya. Ini ada widuri, ini dulunya itu cuma satu pohon, sekarang udah lumayan banyak ini teman-teman. Ini jadi banyak Mas ya? Iya, ini dari satu pohon. Ini dari satu pohon ini? Iya. Ini jadi banyak. Dalam berapa lama ini Mas bisa jadi sebanyak ini Mas? Ah, itu kira-kira sekitar 8 bulan. 8 bulan. Udah jadi sebanyak ini Mas ya? Iya, 8 bulan. Oh, jadi dicacah ini bisa dari daun yang paling kecil bisa masih roset ada. Mas ya? Iya, betul sekali, dari karena kecil. kita untuk cacahan itu fungsinya untuk menambah kualitas di rosetan. Nah, oh ini Mas, mau bertanya nih Mas. Roset itu maksudnya gimana tuh Mas? Nah, sebenarnya dikatakan roset atau perform kontes itu bila mana dimulai dari daun kecil, setelah itu setiap pertumbuhan daun itu harus ada pertumbuhan, tidak stuck. Nah, jadi dikatakan roset bila mana tanaman itu setiap daunnya itu ada pertumbuhan. Jadi semakin membesar gitu ya Mas? Iya, tiap betul. daun barunya harus lebih besar dari daun sebelumnya gitu? Iya, betul sekali, itu dikatakan roset. Kalau cuma ibaratnya kalau daun kayak gini Mas, ini kan daunnya yang bawah gede-gede terus yang atas sama gitu, ini roset nggak ini maksudnya? Oh, tidak roset kalau itu. Ini tidak roset? Tidak roset. Nah, nanti kalau melingkar gini tetap nggak roset? tidak Mas? roset, itu cuma dikatakan daunnya komplit saja. Daunnya itu bukan udah roset. muter Nah, gitu? beda dengan daun roset. Kalau ini? Nah, kalau yang itu roset. Ini roset ini? Nah, ini penjelasan dari daun kecil, ini daun pertama. Nah, ini daun pertama ya teman-teman ya. Nah, setelah itu ini daun kedua. Jadi dari daun pertama ke daun kedua itu harus ada pertumbuhan. Harus lebih besar dari Ya, daun sebelumnya. ya, walaupun cuma 1 mili, 2 mili atau 3 mili itu tetap harus ada pertumbuhan ke daun berikutnya.
terus daun ketiganya juga harus ada pertumbuhan. Jadi gini ya, daun kedua harus lebih besar dari daun ke satu. Iya, daun ketiga harus lebih besar dari daun kedua. Iya, gitu. Betul sekali. Oh, itu yang dinamakan roset. Bukan kalau ini bukan roset ya, Mas ya? Bukan, beda lagi. Kalau ini tidak bisa untuk dikatakan roset atau perform kontes karena ya daunnya besar kecil seperti ini, kayak dari daun pertama, kedua, ketiga itu kan dia daunnya juga gak stabil, warnanya pun dia juga tidak stabil. Jadi untuk rosetnya itu ya cuma dikatakan daunnya komplit utuh saja, tidak daun dikatakan utuh udah muter gini ya, udah rapat gitu. Ya, tapi belum bisa dikatakan roset untuk perform kontes. Ini belum bisa dikatakan roset Mas ya? Iya, betul sekali. Kalau yang ini malah udah bisa ini. Nah, itu walaupun kecil-kecil tapi rata-rata roset semua. Roset, iya ini bener ini. Daun setelahnya harus lebih besar Mas ya? Iya, betul sekali. Oke, cakep. Itu tadi untuk penjelasan masalah daun roset gitu ya. Iya. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen memiliki pengen memiliki tanaman-tanaman yang roset, nanti ada caranya tersendiri. Yaitu dengan cara kita mencacah aglo atau mencacah indukannya biar bisa dimulai dari daun kecil. Kalau kita menggunakan anak samping itu nanti jauh berbeda lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Ini. Nah, dia kan stucknya terlalu. Ini dari daun pertama, kedua, ketiga. Ini antara daun kedua sama ketiga aja, ini daun ketiganya sudah mengecil. Daun ketiganya ya, sudah mengecil. Karena ini diambil dari anak samping. Oh, kalau gitu. Anak samping gini prospeknya jadi indukan gitu Mas? Ya, ini untuk indukan biasa. Beda dengan untuk prospek kontes. Nah, sehabis ini kita mau mempraktekkan bagaimana caranya untuk membuat barang-barang kontes ataupun untuk perbanyakan aglonema biar kita mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan besar lah teman-teman. Dari satu pohon nanti bisa dijadikan sekitar 5 atau 7 pohon teman-teman. Nah, untuk kali ini kita mau mempraktekkan Evita Golden. Evita Golden ini Mas ya? Iya. Evita Golden ini mau diangkat hidup Mas? Ini nanti kita bongkar dulu, lihat akarnya bawah. Setelah itu kita potong, yang atasnya nanti kita cacah. Yang atas mau dicacah gitu? Iya, mau dicacah. Kita jadikan untuk barang-barang kualitas kontes. Nah, untuk yang pertama-tama ini memang kita harus membongkar. Jadi kita tidak menggunakan angkat induk ya teman-teman ya. Kita membongkar untuk melihat akar di bawah dulu. Kita bongkar dulu. Nah, seperti ini. Akarnya cakep aja, putih-putih Mas ya? Iya, benar. Akar putih itu menandakan akarnya akar aktif atau akarnya sehat? Iya. Ini dulunya ini juga kita angkat induk tanpa akar ini. Oh, dulu tanpa akar ini Mas? Ini sekitar 4 bulan yang lalu ini benar-benar tanpa akar. Nah, setelah itu kita bongkar, ini ada akarnya. Terus kita program ke tanaman kontes. Program ke tanaman kontes? Iya. Ya, bagaimana caranya? Yaitu pertama kita harus mencacah dulu teman-teman ya. Memang di Mahkota Anthurium sendiri itu kita sistemnya tetap cacah biar mendapatkan hasil yang lumayan banyak. Nah, ini kita angkat tanaman seperti ini. Sehabis itu kita potong-potong, kita ambil dua ruas teman-teman. Dua ruas. Walaupun ada akarnya, tetap kita mau ambil dua ruas. Nah, ini karena untuk program perbanyakan bahan-bahan kontes. Nah, seperti ini. Mau dipotong nih. Ini kita ambil dua ruas. Hati-hati terus, mata tunasnya. Ya, betul. Karena mata tunas itu sangat berharga nih. Kalau mata tunasnya kepotong, jadi tumbuhnya kan hilang. Ya. Iya. Harus lebih hati-hati ya teman-teman ya, karena ini ada akarnya banyak. Nah, ini potongan yang pertama teman-teman ya. Sehat Mas ya? Sehat. Pokoknya ini ini putih, nggak ada. Ini sangat bersih sekali. Bersih, ya. Ini potongan yang pertama.
Terus habis itu kita potong lagi teman-teman ya. Kita ambil 2 ruas. 2 ruas Mas Ya. ya. Kita ambil 2 ruas, berarti ini 1 2 kita kasih daun pancing. Kasih daun pancing. Kasih daun pancing. Wah, ini agak susah nih kalau motong daun pancing kayak gini. Ya ini karena terselip nih. Iya. Kita potong 2 ruas. Nah, kalau misalnya kesulitan nanti kita tinggal patahkan saja kayak gini. Nah, ini kita kasih daun pancing. Yang ini bawa daun pancing 1. Iya, betul sekali. 2 ruas Mas ya. Ini 2 ruas ya, 2 teman-teman ruas. ya, 2 ruas. Nah, ini nanti memang kita program ke apa namanya? Ke kualitas kontes biar dimulai dari daun kecil ya, teman-teman ya. Maka untuk prosesnya memang kita harus dicacah. Harus dicacah Iya. kalau buat kontes Mas. Iya. Nah, terus kita ambil 2 ruas lagi, teman-teman ya. Yes, memang sangat ekstrim bagi teman-teman yang tidak terbiasa ya mungkin heran, tapi kalau yang sudah terbiasa mungkin wah cuma kayak gitu itu sudah biasa. Nah, seperti ini. Ini Oke, 2 ruas ya teman-teman 2 ya. ruas bawa daun pancing. Nah, Itu kalau yang atas gimana itu Mas? ini nanti yang sini juga kita kasih daun pancing, tapi kita menghilangkan daun 1. Menghilangkan 1 daun Mas. 1 Ya? daun. Biar kita hilangkan 1 daun aja. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita hilangkan 1 daun. Memang kita tidak bawa apa namanya? Tidak bawa Enggak ada akar Mas. akar, tanpa akar ini memang kita sengaja biar nanti pertumbuhannya. Ini 3 daun pancing yang ini Mas. Ya, ini nanti kita hilangkan ini. Yang Hilangkan? ini. Nah, kita sudah kita potong, kita hilangkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari 1 pohon Jadi 5 kita Mas. jadikan berapa ini? 5. 1 2 3 4 5. Jadi Nah. 5 pohon ya. Nah, jadi bagi teman-teman di rumah itu lah itu kok malah dirusak kenapa? Nah, inilah merusak tapi menguntungkan teman-teman. Merusak tapi menghasilkan. Bukan memperburuk keadaan tapi menambah tanaman biar lebih cepat banyak. Dan fungsinya itu ada bermacam-macam fungsi ya teman-teman ya. Jadi kenapa kok itu kok nggak diambil anak samping atau nggak diangkat anak induk? Nah itu karena tujuan kita berbeda. Nah tujuannya itu kalau kita ambil seperti ini, dicacah seperti ini, itu biar menghasilkan tanaman-tanaman berkualitas untuk kontes. Di mahkota anthurium itu sendiri itu ada beberapa cara ya teman-teman ya. Yang pertama itu kita ambil dari anak samping. Yang kedua itu kita angkat induk, dan yang ketiga itu kita cacah. Itu pun nanti fungsinya sendiri-sendiri teman-teman. Nah kalau seperti ini, nah ini indukannya teman-teman. Ini indukannya ya. Indukannya. Nah, terus ini anak sampingnya. Anak Sampingnya ini. Nah, karena kita tujuan yang ini itu cuma untuk perbanyakan indukan atau untuk apa? Indukan saja itu tidak bermasalah. Nunggu anak samping Mas, ya, kalau buat Nunggu indukan ya. anak samping saja itu Tapi kalau biar di lebih prospek aman. kontes agak susah Mas kalau anak samping gini. Nah, untuk prospek kontes itu lebih lama lagi prosesnya karena nanti kestabilan daunnya itu belum tentu langsung stabil. Bisa dari daun 4 baru stabil dan ada yang dari daun 5 itu stabil. Nah, jadi memakan waktu lebih lama sebenarnya kalau kita menggunakan anak samping. Beda dengan ini ya. Ini yang memang benar-benar kita cacah ya teman-teman ya. Nah, ini kan jauh berbeda. Nah, hasilnya jauh berbeda. Kualitasnya, untuk kualitas itu sebenarnya sama teman-teman ya. Tapi tujuan kita karena kontes, jadi kita ambil dari rata-rata dari cacahan induk atau dari bonggol lah.
Nah, setelah itu, setelah kita cacah seperti ini, nah tidak lupa kita memberikan apa namanya, dikasih bakterisida atau benar. Nah, dikasih kalau saya itu menggunakan agrep. Grab ya. Nah, agrep seperti ini teman-teman ya, untuk mengoles luka. Ada bisa menggunakan antrakol, bisa, ada yang menggunakan betadine juga bisa. Setelah itu ada yang menggunakan lem. Ada yang pakai lem juga Mas, ya? Itu bebas mau menggunakan yang mana, tinggal kebiasaan teman-teman di rumah itu mau menggunakan yang mana. Nah, terus setelah itu kita oleskan satu persatu di apa namanya, Bekas lukanya. bekas lukanya. Tinggal dioles gitu aja Mas. Iya, kalau saya cuma tak oles kayak gini aja. Hmm. Ya nanti ada yang macam-macam ya teman-teman ya, cara-caranya ya. Jadi nanti menggunakan cara teman-teman sendiri di rumah nanti juga bisa. Ya. Ada yang tidak dikasih apa namanya, kayak gini juga ada. Cuma betadine itu ada. Cuma betadine, ada yang langsung potong langsung tanam juga ada. Juga ada itu. Juga ada. Nah, jadi nanti tergantung kebiasaan kita saja teman-teman ya. Jadi saya tidak ngomong yang lebih bagus mana, yang lebih baik mana, itu saya tidak bisa, karena kadang yang tidak dikasih seperti ini juga bisa tumbuh. Jadi bagaimana kebiasaan kita dalam mengasih bakterisida. Nah, seperti ini. Terus kita kasih semuanya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, sudah kita kasih semuanya. Nah, itu. Nah, biasanya bagaimana caranya kok nggak pakai akar kok bisa hidup? Nah, di mahkota anthurium sendiri ya teman-teman ya, itu ada rahasianya teman-teman. Rahasianya adalah di media tanam. Media tanam. Media tanam. Nah, media tanam. Biasanya mahkota anthurium itu menggunakan media super mahkota anthurium seperti ini teman-teman. Rahasianya di sini Mas. Rahasianya tetap di media. Bagaimanapun juga kalau medianya kurang tepat atau kurang pas, itu hasil tanamannya juga tidak bisa bagus, kurang maksimal. kurang maksimal. Nah, di mahkota anthurium itu bisa membuat barang-barang roset untuk kontes itu menggunakan media super mahkota anthurium. Untuk komposisinya itu ada apa Nah, Mas? untuk komposisinya di mahkota anthurium menggunakan pertama sekam fermentasi, sekam bakar, kokopit, koko fiber, andam fermentasi, pasir malang, dan kelenteng oven. Yang terakhir itu adalah akar pakis. Akar pakis. Akar pakis yang sudah kita oven. Nah, komplit Mas ya. Komplit. Jadi memang apa namanya, campuran-campuran tersebut itu sudah mengandung unsur di setiap masing-masing bahannya. Jadi kita padukan biar tanaman itu bisa mendapatkan hasil-hasil yang sangat bagus, ataupun bisa mempercepat pertumbuhan anak juga. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini widuri Mas ya? Widuri ini kita juga menggunakan 2 ruas. Dua-duanya juga tumbuh. Dua-duanya bisa tumbuh ini. Ya, rata-rata kalau misalnya itu bisa dua-dua seperti ini, walaupun cuma 2 ruas saja teman-teman. 2 ruas bisa tumbuh semua ya? Ya, itu karena medianya sangat pas dan sangat cocok untuk pertumbuhan tunas. Dan fungsi yang ketiga adalah itu untuk menstabilkan daun. Rata-rata yang menggunakan media super mahkota anthurium ini sendiri, itu daunnya itu roset-roset teman-teman. Roset-roset. Nah, stabil untuk pertumbuhan daun. Akarnya pun juga sangat bagus, walaupun ini cuma bonggol, akarnya nanti bisa dilihat teman-teman. Nah, oh iya, akarnya akar baru ya, putih-putih. Akarnya putih-putih, bagus-bagus, walaupun ini cuma kita cacah. Pertumbuhan akarnya sangat bagus. Ini baru sekitar, kalau yang ini 4 bulan. 4 bulanan. 4 bulan. 4 bulan. Sekitar 4 bulan ya? Sudah daun 3, rumpun 2. Nah, terus next selanjutnya itu kita bongkar dulu media super mahkota anthuriumnya ya, seperti ini. Kita bongkar. Nah, kita langsung menggunakannya. Jadi
Bagi teman-teman tidak usah khawatir karena yang media super ini tidak perlu direndam atau langsung bisa langsung digunakan. Bisa langsung pakai. Langsung pakai. Tinggal pakai. Nah, untuk penanamannya sendiri itu caranya ya teman-teman ya. Bagi yang nggak ada akarnya, nah, contohnya ini yang paling pucuk sendiri ya teman-teman ya, setelah tanpa akar sama sekali. Tanpa akar sama sekali. Nah, itu langsung kita tanam saja. Nah, syaratnya ya teman-teman ya, biar apa namanya, biar tanamannya itu tetap stabil dan tidak busuk. Nah, dalam penanamannya itu harus benar-benar sangat ditekan teman-teman. Harus sangat-sangat benar-benar dipadatkan. Dipadatkan seperti ini. Jangan sampai tanaman itu goyang karena nanti berpengaruh ke pertumbuhannya. Pertumbuhan akar. Kalau misalnya nggak boleh goyang Mas kalau ya, ditanam kayak gini. Diusahakan pokoknya jangan sampai goyang. Paling enggak nanti diganjal styrofoam biar di tengah-tengahnya nggak masalah. Karena kalau tanaman itu goyang berpengaruh di pertumbuhan. Bisa-bisa nanti busuk kalau misalnya dia nggak apa namanya, nggak mapan. Nah, seperti ini. Kalau nggak kenceng goyang-goyang nanti malah bisa busuk Mas ya? Iya, rata-rata di tempat kita itu dipadatkan kayak gini ya. Kita padatkan. Dan lumayan sangat berhasil untuk cara tersebut ya teman-teman ya. Banyak sekali tanaman-tanaman yang kita angkat induknya. Contohnya seperti ini. Ini angkat induk tanpa akar. Ini tanpa akar nih ya. Contohnya yang ini udah mau nembak. Iya. Ini daunnya. Ya, ini ini iya. Kita lihat akarnya ini udah berapa bulan ya, sekitar udah keluar akarnya ini teman-teman. Ini tanpa akar. Tanpa akar sama sekali. Ini perkiraan sama, ini sekitar 3 bulan. 3 bulanan ya? 3 bulan. 3 bulan akarnya sudah lumayan bagus. Nanti sudah siap potong lagi teman-teman ya, biar jadi lebih banyak. Ya, terus next kita lanjutkan lagi. Ini yang potong paling bawah sendiri, kita letakkan saja. Kalau yang ini bawa akar tapi nggak ada daun pancing ini ya? Nggak ada. Kita nggak pakai daun pancing kalau yang ini. Yang ini nggak bawa daun pancing. Kalau yang nggak bawa daun pancing ditekan juga nggak Mas? Nggak. Kalau yang ada akarnya itu kita cuma apa namanya? Diratakan aja. Ya cuma dipukul-pukul kayak gini. Apa namanya? Biar rongga-rongga akarnya itu biar terisi. Tapi tidak usah terlalu padat karena kalau ada akarnya dia sudah benar-benar mapan. Nah, seperti ini. Nah, nanti teman-teman diusahakan lukanya itu jangan terpendam ya. Diusahakan kelihatan biar kering dulu. Nah, seperti ini. Oh iya. Nah, seperti ini. Pokoknya kalau cacahan bol kayak gini harus kelihatan ya Mas ya? Ya, diusahakan biar lebih kering. Jadi kalau teman-teman di rumah ada yang dipendam nggak masalah karena sebenarnya dalam penanaman itu bebas. Tapi untuk penanaman seperti ini itu kebiasaan di Mahkota Anthurium sendiri. Dilihatin ininya ya? Iya, betul sekali. Biar nanti lukanya cepat kering. Nah, setelah itu kita tanam yang daun pancing. 2 ruas ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita langsung menggunakan media super Mahkota Anthuriumnya. Nah, ini media super ini memang andalan di Mahkota Anthurium. Kalau nggak pakai ini ya kita ragu-ragu sih. Tapi kalau media yang ini memang udah teruji Mas ya? Iya benar. Walaupun saya tidak mengatakan ini media terbaik itu enggak, tapi karena kita sudah mempraktekkan bertahun-tahun dan kita sudah mendapatkan hasil yang sangat banyak lah di Agronema itu berkat media super Mahkota Anthurium ini sendiri. Nah, seperti ini. Nah, ini harus ditekan, kalau bisa jangan sampai goyang. Nah, usahakan benar-benar rapat teman-teman. Nah, seperti ini. Terus kita lanjut lagi, ini yang pakai daun pancing 2 tanpa akar teman-teman ya, bisa dilihat tanpa akar. Langsung kita tanam saja. Dipadatkan Mas ya kalau yang ini? Ya, kalau ini harus dipadatkan. Kalau yang ini yang nggak bawa akar pokoknya harus wajib dipadatkan biar tanaman itu nggak goyang. Betul sekali.
Nah, seperti ini terus kita isi sela-selanya. Nah, seperti ini. Kita padatkan saja biar teman, kalau bisa diusahakan tanaman itu jangan sampai goyang. Nah, seperti ini. Jangan sampai goyang. Nah, nanti setelah itu kita siram. Terus satu lagi, bentar. Ini ada akarnya, tapi ada daun pancing. Nanti kita lihat hasilnya teman-teman ya. Bisa diupdate nanti 2 bulan lagi Mas ya. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi kita update Nah, hasilnya. Jangan lupa subscribe untuk lihat Ya. updatean video terbaru. Nah, untuk teman-teman itu memang kita harus berusaha seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita usahakan pokoknya kita tanam aglonema secara benar, secara baik lah. Bahkan kita menanam aglonema itu menggunakan cara-cara yang terbaik biar mendapatkan hasil yang sangat bagus. Nah, untuk medianya ini dijual nggak Mas? Nah, untuk media super mahkota Anthurium ini sendiri, ini untuk takarannya itu takaran pot 35. Pot 35. Pot 35. Kalau untuk kita untuk takarannya. Ukuran segini Mas, ukuran segini itu nanti berapa pot? Perkiraan sekitar 15 sampai 18 pot. 15 sampai 18 ya. Pot. Betul, satu wadah ini ya. Betul sekali. Ini baru menggunakan beberapa menggunakan 1 2 3 4 5 itu seperempatnya aja enggak masih banyak loh. Masih banyak ya. Ya. Enggak ada seperempatnya itu untuk 5 pot seperti ini. Untuk harganya berapa kayak gitu Mas? Nah, untuk harganya sendiri itu media super mahkota Anthurium kita jual harga Rp50.000. Dan untuk pembelian 5 pack itu mendapatkan free ongkir untuk Pulau Jawa dan diskon 50% untuk luar Pulau Jawa setiap pembelian 5 pack. Jadi promonya kita promo hari ini. Iya. Free ongkir untuk area Jawa Mas ya? Iya, free ongkir untuk area Jawa dan setengah ongkir setengah ongkir 50% untuk luar Jawa. Nah, media super mahkota Anthurium. Nah, ini ada sedikit tips lagi dari mahkota Anthurium yang berhubungan dengan harga aglonema teman-teman. Nah, jadi untuk seperti sekarang ini itu biasanya kenapa kok harga aglonema itu berbeda-beda? Iya toh? Iya. Itu biasanya ada 2 kemungkinan teman-teman. Ada 2 kemungkinan. Nah, kalau biasanya tanaman-tanaman yang berkualitas atau benar-benar sangat sehat atau benar-benar kualitasnya itu sangat bagus tidak akan pernah dijual murah. Beda dengan tanaman-tanaman yang kualitasnya kurang lah. Yang habis potong ya, gitu ya? Biasanya karena habis potongan atau habis diangkat anak atau penyebabnya daunnya nggak roset atau kurang stabil atau warnanya jelek, itu yang menyebabkan harganya dikasih murah biar cepat laku. Beda dengan tanaman-tanaman berkualitas seperti ini. Nah, contohnya ini. Ini kresna konon Mas ya? Ya, kresna konon. Kresna konon minoritas. Ini kalau misalnya kita jual murah, harga 500.000 pasti rebutan. Iya, bener banget. Iya kan? Apalagi kita jual 1 juta, banyak yang mau kayaknya. Iya, 1 juta saya mau itu. Ya, beda dengan saya anggut. Nah, beda dengan aglo yang seperti ini. Nah, padahal sama-sama kresna Mas ya? Sama-sama kresna, besarnya malah justru lebih gede ini. Nah, ini kita jual 700.000, kemungkinan lakunya juga lama. Yang ini karena apa? Karena kualitas tanaman itu juga akan menentukan harga. Nah, jadi bagi teman-teman yang cuma mengejar jenis, nah itu pilihlah tanaman-tanaman seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman itu pengen jenis yang bagus dengan kualitas yang bagus, pilih yang seperti ini. Pilih yang seperti ini. Padahal secara ukuran ini malah gede ini Mas ya? Tapi secara kalau harga malah mahal yang ini. Iya. Jadi kalau ada teman-teman yang membandingkan harga kok harganya lebih murah atau apa, yaitu tetap ada penyebabnya.
nggak mungkin kalau kualitasnya bagus kok akan dijual murah, itu nggak mungkin, pasti jualnya akan jauh lebih mahal. Nah contohnya kayak apa lagi ya, contohnya sebentar, ya kayak seperti inilah, kersa-kersa seperti ini dengan kualitas biasa nggak mungkin akan dijual mahal. Nah itu kalau yang ini kan benar-benar mapan Mas ya, iya, tanaman mapan. Benar-benar mapan, juga daunnya juga roset. Daunnya roset, warnanya juga istimewa, iya, betul. Berbeda dengan yang ini Mas. Iya, beda. Jauh berbeda banget. Harga jelas beda banget ini Mas ya. Sangat beda. Kemungkinan kalau untuk 3 daun seperti ini kita jual ya antara 300 sampai 500 ribu. 300 sampai 500 ribu kalau yang iya, gini. Mungkin. Nah kalau ini kita jual 1 juta. Banyak ya kebanyakan yang mau. Iya. Ya karena apa? Karena kualitas tadi. Ya. Tanaman mapan banget kalau ini ya. Iya, jadi kalau udah kayak gini tuh biasanya 1 bulan bisa nambah 1 daun Mas ya. Iya pasti. Kalau itu karena karena dia akarnya juga sudah jalan, terus setelah itu sudah adaptasi di tempat kita, itu nanti akan cepat. Beda kalau kita misalnya beli dari luar kota atau beda daerah yang cuacanya juga berbeda, itu biasanya agak stres. Iya, karena harus adaptasi dulu Mas tanamannya. Itu kalau enggak daunnya mengecil, ya kan? Atau warnanya berubah, itu pasti. Iya, bener banget. Warnanya bisa berubah. Iya, itu karena itu adaptasi tempatnya itu berbeda, sangat-sangat berbeda jauh. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini dulunya mapan, ya kan? Dulunya mapan. Tapi karena ini beda daerah, ini kan kita ambil dari teman di luar kota ya, luar daerah sini. Kita taruh sini, ini sudah mengecil. Ini bukan karena stres ini. Ini karena beda tempat, ya beda kondisi. Oh, ini bisa mengecil gini ya? Iya, mengecil tapi dia daunnya juga lebih bulat lagi. Nah, itu rata-rata karena stres. Kalau akarnya nanti bisa kita lihat ya teman-teman ya. Akarnya itu benar-benar sudah mapan ini. Itu bisa mengecil kenapa loh? Akarnya banyak. Tapi mengecil gitu ya? Iya, mengecil. Itu karena ini beda tempat teman-teman. Beda kondisi, beda cuaca. Jadi harus adaptasi lagi gitu. Adaptasi lagi, memang benar sekali ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen mendapatkan tanaman-tanaman berkualitas, nah itu jangan memikirkan harga, karena harga mahal sesuai dengan kualitasnya. Bagi teman-teman itu saja untuk teman-teman yang pengen mendapatkan tanaman-tanaman bagus, ya tetap harganya ya pasti akan jauh lebih mahal dibanding dengan tanaman-tanaman yang relatif kurang bagus lah. Itu saja. Itu untuk tips dari saya. Mungkin untuk hari ini edukasi tentang masalah perbanyakan aglonema, baik itu secara potong indukan untuk bahan-bahan kontes, mungkin seperti tadi itu yang sering kita lakukan di Mahkota Anthurium. Jadi bagi teman-teman yang pengen angkat induk nanti juga bisa, ataupun mau diambil dari anak samping juga bisa. Mana yang terbaik untuk tanaman-tanaman aglonema teman-teman di rumah. Mungkin itu saja dari saya edukasinya. Bila mana ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman para pecinta aglonema di seluruh Indonesia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di Floraku untuk melihat update harga atau edukasi lainnya. Itu saja. Terima kasih Mas ya, Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berbagi tentang aglonema. Ini beberapa tips tadi dari ownernya Mahkota Anthurium ya. Ini beberapa koleksiannya. Ini ada Neo Juwita Gedi, ada Widuri udah rumpun kayak gini. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk edukasi aglonema di Mahkota Anthurium. Jangan lupa bantu kita dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar channel kita bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.